Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik semua? Sehat? Wah iya ya. Masih semangat untuk kebaktian online kita hari ini? Masih? Masih. Kakak juga masih semangat nih. Semangat untuk melayani adik-adik di kebaktian online GKP Rangkas Bitung. Ya? Ya adik-adik. Hari ini kita situasi masih pandemi ya. Kita masih di dalam rumah, tidak bisa keluar kemana-mana ya. Nah di rumah kita berkebaktian secara online ini kita maksimal 3 atau 4 orang kalau di rumah ya. Tidak bisa lebih. Oke adik-adik ya. Ya. Nah jangan lupa adik-adik absen. Nah ya, absensi bisa Sherlock atau ketika adik-adik sedang kebaktian minta tolong sama papa mama untuk difotokan lalu kirim di grup orang tua atau di grup GKP Rangkas Bitung. Ya? Begitu ya adik-adik ya? Yuk, kita akan mulai kebaktian ini secara online dengan penuh semangat, penuh dengan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, siap untuk memuji nama Tuhan? Siap ya? Jangan lupa kalian persiapkan, ada lagi yang harus kalian persiapkan yaitu Alkitab. Nah, Alkitab ya. Bagi sekarang nih, kakak melayani untuk kelas tanggung, besar, dan tunas. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan bersamaannya, dan juga diri kalian. Atau hari ini ada yang sudah sarapan? Sudah mandi? Nah, ya. Kita harus memuji Tuhan dengan keadaan bersih. Oke? Kita akan memulai kebaktian online kita di GKP Rangkas Bitung ya, secara online dengan penuh sukacita. Selamat menikmati untuk kebaktian online. Ya, kita akan berdoa adik-adik ya. Tangannya dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini dengan cuaca yang cerah, kami anak-anak-Mu hendak berkebaktian secara online ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat beribadah dengan online dengan rasa sukacita. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di kebaktian online ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tapi kok sendirian ya kakak ya? Ada teman kakak yang mau menemani kakak nih hari ini? Kak Elistan mana ya? Oh ini dia, Kak. Ayo. Nih Kak, kita mau game nih. Siapa yang suka main games adik-adik? Ada? Wah. Ada. Gamesnya mudah banget nih adik-adik. Adik-adik tinggal mendengarkan perintah dari kakak, kemudian melakukannya.
Oke, sudah mengerti adik-adik? Kata kuncinya yaitu mendengarkan dan melakukan. Sudah paham ya? Bangkit berdiri adik-adik. Udah siap? Kita Siap. mulai ya. Oke. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang pipi. Pegang telinga. Pegang mulut. Mundur 2 langkah. Maju 2 langkah. Pegang tangan. Pegang dagu. Oke adik-adik. Ya. Semuanya. Gimana? Seru? Nah, Seru sekarang dong. kita akan memuji nama Tuhan nih Kak Esta. Oke. Iya. Dengan judulnya apa? Judulnya Susahnya Aku Taat. Oke. Siap adik-adik? Masih berdiri ya. Masih berdiri kita. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mudah diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana Kak Isna? Saya pilih yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya beribadah rutin online. Kalau orang tua kalian lupa, lagi sibuk, kalian yang mengingatkan. Ya. Atau karena kalian kelas tanggung besar dan tunas, kalian bisa membuka aplikasinya di YouTube. Channel di GKP Rangkas Bitung. Karena Tuhan Yesus setia menunggu adik-adik beribadah, sediakan waktu dan terima panggilan Tuhan yang lembut untuk beribadah. Ya, adik-adik, kita bisa memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat. Kita buka ya, Kidung Jemaat, yang punya Kidung Jemaat. Kita buka Kidung Jemaat 353. Sekali lagi, Kidung Jemaat 353. Ayatnya yang pertama saja ya, yang berjudul apa Kak Isna? Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh
memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uangnya, lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti persembahannya kita titipkan kepada orang tua yang akan ke gereja, dan kotaknya ada di samping penerima tamu. Ya, adik-adik siapkan uangnya, jangan dilipat-lipat. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Bertautan dengan Kasih Yesus. Tangannya kita lipat, kepala kita tundukkan, dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada minggu ini kami boleh mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Biarlah Tuhan, persembahan ini dapat berguna untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di GKP Rangkas itu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaktian pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik kelas tanggung, kelas besar, dan kelas tunas yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Kita persiapkan Alkitab kita yang pada minggu ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat. Kita sama-sama akan membuka Kitab Imamat 19 ayat 35 sampai 37. Kakak ulangi, Kitab Imamat 19 ayat 35 sampai dengan 37. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami akan memulai membaca firman Tuhan. Bersamalah dengan kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu pada hari ini. Dan kami pada hari ini mau membaca bersama-sama firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku
Alkitab kita di pembacaan Imamat 19 ayat 35 sampai dengan 37. Kita akan bersama-sama membaca dari ayat 35. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Halo adik-adik Sekolah Minggu Gereja Kristen Pasundan. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Saatnya kita akan mendengarkan cerita tadi yang terambil dari firman Tuhan yang terambil dari Imamat 19 ayat yang ke-35 sampai yang ke-37. Baik, gimana kabarnya nih di rumah? Pasti dalam keadaan sehat ya, keadaan sehat selalu dan juga tetap semangat walaupun kita di rumah, walaupun kita beraktivitas di rumah, sekolah dari rumah, belajar dari rumah, tapi kasih Tuhan senantiasa menyertai kita selalu. Jadi jangan menjadikan itu semua sebagai kesedihan ya, tapi tetap semangat karena karunia Tuhan masih terus dan terus akan menyertai kita. Baik, ketemu lagi dengan Kak Vijay. Kakak mau bercerita yang tadi juga sudah dibacakan, terambil dari Imamat. Kita akan berbicara atau kakak juga akan berbicara tentang adil ya, adil dan jujur. Nah, tadi di Imamat itu disebutkan sebelum kita masuk ke cerita ada ukuran-ukuran ya. Pada saat itu di masa Tuhan Yesus, pada konteks itu ada ukuran-ukuran untuk menimbang sesuatu atau untuk melihat ukuran sesuatu. Tadi itu ada apa aja ya? Ada yang masih ingat nggak tadi teman-teman? Jadi itu ada neraca ya, ada neraca, kemudian juga ada hin, ada eva. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, agar kita mengetahui bersama-sama makna dari ukuran-ukuran tersebut, maka kita buka kamus ya yang ada di Alkitab. Nggak apa-apa, Kak Vijay aja yang lihat. Ini nanti ada penjelasannya di sini. Jadi tadi itu di ayat yang ke-36 ya. 36 itu disebutkan ada neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul. Nah, neraca itu apa sih gitu ya. Jadi kalau neraca itu saat ini teman-teman bisa lihat, nah nanti ada gambarnya di sini ya. Nah, ini neraca. Ini neraca timbangan ya yang biasa ada di pasar ya, di warungnya untuk menimbang gula atau sesuatu yang tidak terlalu berat banget gitu ya. Atau juga bisa sesuatu yang berat, cuma beda timbangan ya, beda ukuran gitu. Cuma secara konsep sama saja gitu ya. Jadi ada di ujungnya ada batu, di ujung ada batu atau berat gitu ya untuk menyesuaikan keseimbangan sesuatu yang mau diukur gitu. Nah, kemudian ada eva ya. Eva kita lihat di kamus. Oke, kita lihat ya. Kalau teman-teman juga mau lihat bisa di paling belakang biasanya ada kamus. Nah, di paling belakang sini ada kamus ya. Tadi eva ya. Kita lihat saja sesuai abjad. Nah, eva ini ukuran isi. Jadi kalau tadi kan alat ya. Kalau ini ukuran isi, misalnya ada beras 1 liter. Nah, itu sebutannya liter kan. Nah, ini eva, ukuran isi. Jadi kalau di Alkitab sendiri disebutkan eva itu ukuran isi sebesar kurang lebih 36 liter. Jadi isinya ya. Jadi pada saat itu kalau ada berat 36 liter itu sama dengan eva ya, 1 eva mungkin ya. Bukan mungkin, pasti gitu ya, 1 eva. Lalu kemudian hin.
Nah, kita lihat sesuai abjad juga di sini in itu dikatakan ukuran isi sebesar kurang lebih 6 liter. Jadi ini lebih dikit ya dari Eva ya. Ini cuma 1/6, jadi 6 liter ukuran hin. Nah, cerita dari firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menggambarkan bagaimana ukuran-ukuran yang digunakan pada saat itu di zaman Tuhan Yesus yang dulu dituliskan di Alkitab, di firman. Ukuran-ukuran itu digunakan untuk berbagai aktivitas begitu ya. Jadi di zaman sekarang pun ukuran-ukuran itu masih dipakai begitu. Maka adil dan jujur itu melalui simbol-simbol ukuran itu sangat penting untuk kita gunakan, kita pikirkan, refleksikan ya untuk saat ini. Misalnya nih teman-teman, di pasar kan kalau ada pedagang yang menjual beras misalnya dengan timbangan yang tidak pas gitu ya, misalnya beli beras 1 liter, ternyata yang dipakai hanya kurang dari itu gitu. Artinya sesuatu ukuran timbangan itu udah diatur ya, sudah tidak sesuai dengan aturan ukuran sebelumnya gitu atau ukuran aslinya gitu. Jadi sudah diatur. Bisa juga beli ayam misalnya di pasar 1 kg dikurangi 100 gram misalnya ya, jadi cuma 900 gram gitu. Jadi cuma kurang 100 gram. Itu kan menjadi suatu kecurangan gitu ya teman-teman. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga Tuhan ingin mengingatkan kita kembali bahwa hidup keseharian kita itu harus adil dan jujur gitu. Adil dan jujur itu seperti apa? Misalnya di rumah, misalnya kita disuruh atau dimintai tolong oleh orang tua ya untuk membelikan sesuatu, misalnya dimintai beli sesuatu A misalnya 15 biji, tapi kita belinya cuma 12 biji, jadi 3 bijinya kita ambil untuk beli sesuatu yang lain. Itu kan curang ya, itu kan nggak baik gitu ya. Lalu misalnya kita dimintai untuk memberikan sesuatu buat adik kita, misalnya adik kita meminta sesuatu itu ada 5, kebutuhannya 5 biji, tapi kita ambil 2, jadi buat adik kita cuma 3. Itu kan sesuatu yang juga curang ya, nggak adil. Nah itu dalam hal-hal kecil keseharian kita, Tuhan ingin kita hidup dengan adil. Dan dari adil itu juga udah pasti jujur gitu ya, kalau kita adil gitu ya. Karena kan itu tadi ya, saling berkaitan ya. Kayak tadi mengurangi ukuran, itu kan udah curang dan tidak jujur gitu. Orang beli ke kita, misalnya kita dagang sesuatu nih, kayak tadi misalnya ayam, kita menjual ayam, terus kita atur ukurannya yang harusnya dari 0 kita bikin langsung jadi 1 ke berapa gitu. Nah itu kan menjadi sesuatu yang curang dan itu tidak baik buat orang lain gitu. Nah di cerita lain pun ada kisah yang serupa, yaitu kisah Ananias dan Safira. Ini teman-teman bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ini ada cerita Ananias dan Safira yang menjual, ini seorang suami istri ya, yang menjual sebidang tanah, tetapi sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Artinya sesuatu pembagiannya itu tidak sebagaimana mestinya gitu, tidak seharusnya gitu. Jadi yang diberikan itu hanya, artinya yang diberikan itu sesuatu yang tidak sama gitu dengan aturan yang seharusnya diberikan seperti itu. Nah itu juga menjadi suatu kecurangan ya teman-teman. Dikisahkan juga nih di Alkitab ada Ananias dan Safira. Nah dalam kehidupan kita juga sehari-hari, apakah kita seperti demikian? Misalnya kita pernah mungkin teman-teman, semoga tidak gitu ya. Misalnya kita memberikan persembahan juga, jangan sampai diberikan orang tua misalnya berapa, terus yang dikasih ke gereja berapa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi di perikop ini, isi firman Tuhan ingin mengingatkan kita kembali bahwa ketetapan Tuhan itu harus senantiasa kita lakukan gitu ya, dengan berlaku adil dan jujur. Dan berlaku adil dan jujur ini memang sangat sulit, prosesnya tidak sekali jadi ya. Misalnya hari ini kita jujur, kita udah oke gitu, enggak gitu. Jadi ini konsisten, membiasakan diri terus menerus. Jadi hari ini kita jujur, besok juga kita usahakan kita terus jujur, terus adil. Misalnya juga contoh, kita melihat orang yang bertengkar, walaupun misalnya ada orang bertengkar nih, si A sama si B ini teman kita,
tapi si B ini yang salah gitu ya. Kalau kita juga dimintai menjadi saksi gitu ya, mintai keterangan, kita harus menjawab seadil-adilnya, sejujur-jujurnya gitu. Ketika teman kita si B memang salah, ya kita harus beritahu kan, kita sampaikan bahwa si B itu salah walaupun itu teman kita gitu ya. Jadi hal yang adil itu ya sebagaimana apa adanya dan sejujur-jujurnya yang kita lihat dan kita alami gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita buat-buat, bukan sesuatu yang kita setting di dalam pikiran kita ya, maupun perkataan kita. Nah, dari firman Tuhan ini kita diingatkan, kita semua ya, termasuk abang juga, untuk bisa hidup adil dan jujur dimanapun kita dan terhadap siapapun itu. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi pengingat yang baik kembali selain firman-firman yang lalu dan juga yang akan datang. Semoga juga apa yang kita baca dan kita dengar ini tidak hanya sebatas kita baca dan kita dengar, tetapi juga kita sama-sama lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, sebelum abang mengakhiri cerita pada pagi hari ini, sekolah minggu pada pagi hari ini, ada ayat hafalan nih. Jadi nanti teman-teman juga bisa menghafalkan. Itu yang terambil dari Mamat pasal 19 ayat yang ke-35. Jadi nanti dihafalkan ya, nanti di video, terus dikirim ke grup orang tua dan GSM. Nanti teman-teman bisa minta bantuan orang tua untuk memvideokan teman-teman ya, untuk membaca ayat hafalan ini. Baik teman-teman, jadi itu firman Tuhan cerita pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi ukuran-ukuran yang baik bagi teman-teman di sekeliling kita, bagi orang tua, bagi saudara, dan kita bisa hidup adil dan juga jujur untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang apa? Kaki, kaki, kaki. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut ya. Oke, yuk. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik dan Lala, kebaktian kita sudah selesai. Nah, adik-adik kita akan pulang. Sebelum pulang, kita akan pesan-pesan dulu ya Lala ya, buat teman-teman di rumah, buat adik-adik. Apa aja coba Lala tahu nggak apa aja yang harus dipesankan? Apa ya? Misalnya untuk COVID, bagaimana Lala? Kalau keluar rumah Ya, pakai harus. masker. Iya, harus pakai masker. Terus yang kedua, Terus tetap semangat. tetap semangat. Belajar di rumah. Belajar di rumah. Iya kan? Tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, tetap semangat dan belajar di rumah ya sayang ya. Nah adik-adik, sebelum kita pulang, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya Lala ya. Oke Lala ya. Nah sekarang lipat tangannya, kemudian tundukkan kepala dan tutup mata kita berdoa. Doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk hari ini karena Tuhan
Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami yang lainnya. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dan memampukan kami serta menguatkan kami di dalam menjalani masa-masa COVID ini. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan akan memampukan kami dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi ya. Judul lagunya Bapa Terima Kasih. Ikutin ya adik-adik ya, pelan-pelan ya sayang ya. Oke Lola? Oke. Nyanyi ya? Oke.